akan selalu ada berlian di balik rasa syukur kamu. Pendengar yang saya kayaknya lebih seneng sama penyiar ini aja deh gitu. Beneran gak nih dia influencer gitu kan ya? Jiro Lupat, Ngopi Pasti Fatek Podcast. Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan selebgram guys. Waduh, selebgram. Ada Jonathan. Halo, selamat siang Teteh. Isun manggilnya Ijong aja nih. Boleh Ijong atau Nathan. Oh, Nathan. Asal jangan panggil setan. Jo Jo, iya boleh. Oh, dipanggilnya Nathan atau Ijong? Mostly sih rata-rata sering manggil Ijong. Tapi ada juga yang sering manggil Nathan. Ijong aja. Senyamannya aja lah. Iya. Kalau sayang gitu. Oh. Baru kenal loh gitu. Baru berapa detik yang lalu ya udah manggil sayang. Oke. Mulai takut nggak Mbak Isun? Sudah terbiasa sepertinya. Sudah terbiasa menghadapi orang seperti ini gitu ya Jong. Ijong sibuk apa nih? Siaran masih nggak? Kok tahu sih siaran? Tahu lah, Isun kan doyan stalking. Dia stalking ya. Stalkingnya aja tapi follow-nya enggak nih jangan. Blok lah. Abis di stalking, oh ini kegiatan ini, bikin list pertanyaan, blok gitu ya. Baiklah. Jahat. Siaran masih? Ya siaran masih, cuap-cuap gitu kan. Dan saya harus banyak belajar sama Teteh nih harusnya ya. Kok gitu sih? Iya. Enggak. Saya newbie banget nih Isun juga noob sama aja. Emang siarannya baru? Enggak sih, udah jalan kurang lebih 2 tahunan. Oh 2 tahun. 2 tahun masih dibilang newbie. Getok ya. Kan kalau misalnya yang udah lama tuh udah at least sih mungkin ya 10 tahun gitu. Itu udah dianggapnya udah benar kayak udah senior. Udah kawakan gitu kawakan gitu. Bahasanya. Siarannya masih tiap hari apa gimana? Siaran dalam 1 minggu mungkin kurang lebih 3 kali siaran. Dan itu memang saya jam siarannya di malam. Oh jam malam. Oh anak kalong. Tapi di jam malam itu yang memang banyak banget pendengarnya sih Teh. Banyak baik yang dengerin ya, request lagu gitu. Kalau jadi penyiar tuh enak gak sih banyak yang ngefans gitu loh. Jadi sering dikirimin makanan gitu gak sih Jong? Zaman dulu mah gitu. Betul. Sekarang gak tahu. Memang sekarang masih. Iya kan misalnya baik yang si Ijong nih yang siaran. Nama udaranya? Nama udaranya Nathan. Oh Nathan ya. Nathan nih yang siaran kirim apa sekalian main kirim kue gitu. Masih ada? Masih ada sampai sekarang Jadi banyak beberapa pendengar yang memang sekiranya klop gitu kan ya. Selama saya siaran sih memang ada yang memang pendengar yang saya kayaknya lebih seneng sama penyiar ini aja deh gitu kan. Sampai ya itu bawain makanan. Iya sering kan bener ya. Sering banget kayak gitu. Ya ampun, terharu gak sih? Terhura malah. Terus sampai ada yang deket gitu gak sih sama pendengar? Curhat. Sampai sekarang sih belum ada yang klop gitu ya. Ya kan biasanya sering ketemu karena apa? Jadi ada. Karena sayanya menjaga hati Teh. Oh ada hati yang dijaga. Tidak jomblo guys ternyata Ijong. Enggak. Justru ini saya bawa promosi kalau saya single. Saya salah ngasih umpan ya berarti. Iya salah. Diralat guys. Diralat. Ternyata Ijong masih jomblo kok. Yang mau kirim makanan kalau Ijong lagi siaran. Boleh. Kirim aja, siapa tahu sefrekuensi. Terus ngeklik gitu kan maksud Ira. Nanti langsung lanjut ke jenjang yang lebih serius. Iya gitu. Bacot. Nggak secepat itu Ijong. Cepet banget tiba-tiba langsung serius aja. Kenalan dulu lah. Ngicipin dulu. Oke, next. Selain siaran sibuk apa nih? Kerja juga katanya. Betul Teh. Kemarin sambil kerja saya di bidang pendidikan juga. Saya sebagai public relation. Di Cirebon juga? Di Cirebon juga, betul. Mantap, sibuk banget ya Pak, siaran juga, selebgram juga. Nggak usah kayak adu ya, followersnya banyak kek. Isun kiri-kiri selebgram boleh nggak sih? Selebgram dunia tipu-tipu kayaknya ya. Selebgram Cirebon. Enggak. Saya tidak mau disebut itu Teh. Disebutnya apa nih? Influencer. Ya
orang biasa aja. Orang biasa aja. Netizen aja. Tapi followersnya banyak. 25.000 ya. Iya beneran. Oh, Isun mau tunjukin. Ini sepertinya stalkingnya udah kayak FBI ya, dilihat. Langsung anak Twitter kan gitu. Oh, anak Twitter gitu ya. Iya, kalau stalking tuh sampai mendalami sampai membawa gitu lah. Ya. Waduh, sampai postingan yang tahun Ya, abad tahun-tahun. kapan ya. Oke, siap. Kan Isun tau Ira siaran juga dari postingan IG Ira Jong. Sama siapa? Audi. Iya, winnernya The Voice of Germany. Iya. Itu asli Cirebon juga, Audi Manuela. Iya kan, emang orang Cirebon ya. Betul, orang. Terus waktu itu ngobrolnya ini via Zoom. Virtual ya berarti virtual. Ya. Nggak datang ke sini si Audinya. Pengennya segitu ya, pakai pintu Doraemon. Pas balik kampung gitu, balik kampung Cirebon. Iya, pakai pintu Doraemon tuh kayak gitu. Ketemu di Jerman atau ketemu di Cirebon. Iya. Selebgram followersnya beli nggak nih? Anjir, pertanyaan macam apa Iya, kata pertanyaan Ijong macam apa itu ya? Banyak sih ya, kalau untuk zaman sekarang kan kayak udah di Instagram tuh udah kayak bener-bener tempat yang pengen buat eksis banget ya. Ya salah satu bentuknya adalah naikin followers gitu kan. Ya sekarang kalau misalnya ditanya followers lu beli atau enggak gini kan ya memang itu bisa kedetek dengan sendirinya gitu. Kita misalnya cek profilnya orang, oh followersnya banyak, lihat deh setiap postingannya imbang enggak dengan jumlah like-nya, jumlah komennya, jumlah view-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa followersnya sampai up to 10k gitu kan ya, tapi ngepost 3 jam yang lalu cuman yang like-nya 10. Saya tambahin 1 jadi 11 Iya, ya. jenggot banget ya. Nah, itu hal yang kayak gitu yang saya sekarang lihat juga banyak yang seperti itu gitu kan. Jadi kan orang juga secara tidak langsung bisa ngelihat beneran gak nih dia influencer gitu kan ya. Followersnya aja nih 10.000 Kak, tapi kalau tiap ngeposting yang like-nya ya cuman 10, itu pun udah satu hari yang lalu gitu kan ya. Itu sisanya kemana gitu kan ya, seperti itu sih. Jadi kalau misalnya kayak tadi Teteh tanya followersnya beli nggak nih, kalau misalnya jujur saya pertama kali main Instagram itu kurang lebih di tahun 2013. 2013 itu saat orang-orang waktu itu kayaknya memandang Instagram kayak B aja gitu kan ya. Baru awal-awal Baru itu awal ya. kan lebih senengnya kan lebih ke FB ya. FB banget. Sama Twitter juga waktu itu lagi Twitter, up-upnya banget. Jadi memang waktu itu pun saya ngerasain banget punya followers yang sifatnya sedikit gitu. Sekali ngepost juga paling yang like beberapa gitu. Cuman dari situ saya berkaca suatu saat nanti Instagram pasti akan booming dengan sendirinya gitu kan. Makanya di tahun-tahun selanjutnya saya coba improve dengan banyak menganalisa, oh seperti ini ternyata influencer gitu ya. Saya coba pengen kategoriin seperti ini dan akhirnya ya dengan sendirinya gitu. Jadi tembus 10k pertama saya itu tuh kurang lebih di tahun 2017 gitu. Pencapaiannya kan hampir berapa tahun ya dari awalnya 5 tahun berarti ya. 4 tahunan gitu. 4 tahunan. Sampai akhirnya kemarin tembus di 20k itu tuh tahun kemarin 2020. Jadi banyak, kalau saya sendiri kalau misalnya dibilang kamu instan ya beli followers segala macam, daripada uangnya buat beli followers masih mending beli buat yang lain gitu jajan ya, panganan ya, warung. Iya gitu. Jadi kalau misalnya banyak sih, nggak sedikit orang yang beranggapan seperti itu, cuman ya orang bisa ngeliat dengan sendirinya seperti apa. Banyak kok yang nge-like-nya, yang komennya juga. Makanya wah ini selebgram nih beneran nih. Bukan selebgram. Iya tadi apa? Influencer aja. Ya influencer aja. Gak mau semua nyebut selebgram. Gak mau disebut ya. Dan apa coba? Apalah aku gitu kan. Apalah aku. Dan tahu nggak sih baik yang endorse. Kan tadi sih udah stalking Jo. Ya, ada produk. Salah satunya saya di endorse ini nih. Sama Patek podcast. Nanti dikasih kaos. Oh iya siap. Itu awal mulanya gimana? Dari temen sendiri atau yang Jo nganuin produk? Saya sih ini makanan ini atau apa awal mula bangetnya. Awal mula banget saya ingat banget pertama saya dapet endorse itu tuh di tahun 2017 itu ya, saya udah mau up to pas udah 10k itu ya. Sebelum 10k itu kan. Itu saya dapat endorsean parfum. Awal pertama itu. Nah, dari situ ya
Temen sendiri apa enggak sih? Kalau Bukan gitu, oh malah nggak kenal. Jadi kan kaget ya kayak yang apa sih kayak gitu kan. Jadi baru pertama gitu. Baru pertama. Apa yang harus Isen lakuin gitu kan. Dan waktu itu kan memang nggak terlalu yang booming kayak sekarang gitu ya. Banyak tuh anak-anak udah yang call nano, mikro itu kan udah semakin banyak banget gitu tuh ya. Dari situ saya ngerasa oh ternyata memang di media sosial seperti Instagram ini pun bisa jadi salah satu bentuk kita bisa dapat tambahan. Tapi bukan dalam artian itu yang jadi mayornya kita gitu kan. Kita tahu media sosial ya hanya sekedar media sosial saja. Tapi ya di real life-nya ya kita harus punya benar-benar kerjaan yang benar gitu kan. Ya itu dari situ improve banyak brand-brand juga gitu, dan memang rata-rata mereka yang lebih ngontak dulu ke saya via email gitu. Jadi kalau misalnya kayak Teteh lihat juga di profil bio saya nggak pernah saya tulisan bionya open endorse, open paid promote, enggak ya, gitu terus kan. hubungi CP-nya apa gitu. Karena saya sendiri nggak pernah nyantumin nomor handphone, karena buat aku sendiri itu privacy banget sih. Jadi ya saya kalau misalnya gini, kalau misalnya instansi yang memang tahu seperti apa pasti akan secara maksudnya itu secara resmi gitu, maunya kirim via email, inquiry-nya seperti itu. Prosesnya gitu prosesnya ya. Seperti itu sampai ibaratnya ya bisa sampai ke titik ini juga ibaratnya ya jujur kalau untuk saya sendiri ya Teh, tiap kali kalau saya dapat job endorse ataupun paid promote itu tuh yang selalu ada dalam benak pikiran saya tuh berpikir kira-kira nanti kalau misalnya saya posting ini di medsos saya, kira-kira follower saya ada yang tertarik enggak ya? Jadinya kayak beban gak sih? Kayak lebih, bukan kepikiran tuh gimana sih? Bukan, jadi kalau untuk saya sendiri nggak ngerasa bukan kayak beban sih, tetapi lebih ke maksudnya tuh orang kan yang gini, namanya sebuah kepercayaan kan itu udah mahal banget ya. Percayanya orang tuh ibaratnya udah nggak ternilai sama duit gitu ya. Sekalinya ibaratnya orang naruh kepercayaan ke kita untuk berarti memang kita deserve untuk bisa membantu dia promosi gitu kan. Makanya kadang saya ngeliat nggak sedikit teman-teman influencer saya nih, saya curhatnya langsung ke Teteh. Teman-teman influencer gitu ya. Itu salah satu contoh ibaratnya mereka dengan ngaku labelnya influencer gitu kan, dengan followers yang up to 10k, tapi kalau saya tiap kali ngeposting foto endorsean minim banget yang like. Itu kadang kalau saya di posisi yang punya usaha, saya mungkin akan merasa saya rugi banget nggak sih bayar dia untuk endorse tapi tidak ada feedback yang bagusnya gitu tuh. Jadi kan dari situ ya berarti untuk OS juga minimalnya harus bisa ngelihat oh mana sih yang benar-benar deserve gitu tuh, biar apa dia ngebuang-buang dana untuk membayar influencer atau media promosi itu tuh benar-benar terpakai. Seperti itu sih Teh. Nggak sia-sia gitu ya. Nggak sia-sia gitu kan. Makanya endorse saya aja gitu. Tetap, promosi. Tetap kayak ujung-ujungnya. Biar simbiosis mutualisme gitu ya Jong. Berarti sekarang ada endorsean yang rutin gitu nggak sih? Jadi itu produk itu tiap bulan masih make hijau. Masa? So far sih maksudnya kan itu kan ada term and conditionnya gitu ya Teh. Jadi kalau misalnya kayak kita udah deal sama satu klien misalnya, oh nanti keep-nya cuma sampai 1 bulan nih di feed Instagram kita gitu kan. Ya kalau misalnya mau diperpanjang lagi ya nanti ada perjanjiannya. Oh ada kontraknya juga ya kayak gitu ya? Serius, itu nggak ngerti soalnya. Berarti ada perjanjian kayak tanda tangan gitu-gitu nggak sih? Oh nggak selebay itu. Nggak selebay itu. Tapi setidaknya kan harus ada bentuk etikanya tuh Teh. Maksudnya dalam artian etika itu ya kalau misalnya kita dipercaya untuk promosiin brand A contohnya gitu ya. Ya ini saya kasih contoh aja misalnya kayak skincare gitu ya, sekarang lagi lagi hits banget kan. Itu ya sebisa mungkin sampai kita selesai kontrak itu jangan sampai kita terima dari endorse yang merek kompetitor gitu kan. Itu salah satu bentuk etikanya sih, dan itu yang sampai sekarang saya masih tetap pakai. Jadi saya juga harus tetap ngejaga perasaan dari si kliennya tersebut, jangan sampai saya dicap tidak profesional ya. Banyak terima apa semua gitu kan. Jong ini dong, oke. Terus ini skincare lagi oke. Seperti itu. Jadi ya memang sejauh ini sih nggak ada sampai yang ada problem seperti itu. Lancar-lancar aja ya. Puji Tuhan lancar-lancar aja. Sibuk apa lagi nih Jong? Sibuk apa lagi ya? Katanya pernah ini juga IO apa tadi? Betul, event organizer sama wedding organizer. Itu kan jauh sebelum pandemi ya. Itu saya pernah aktif di salah satu WO di Cirebon juga. Jadi apa namanya? Untuk ngisi kegiatan juga itu kan biasa kalau misalnya kayak wedding gitu kan adanya hari Sabtu Minggu gitu ya. Jadi pas weekend itu saya bisa ambil job ikut gabung di wedding organizer. Sekarang masih nggak nih?
gara-gara pandemi. Sepi nggak sih ya kan WO IO gitu? Kalau untuk itu sih masih berjalan ya, apalagi kan dengan adanya penerapan new normal. Tapi untuk saya sendiri yang akhirnya membatasi gitu teh. Jadi banyak untuk sementara kegiatan di IO atau WO-nya saya kesampingan dulu deh. Gitu. Jadi saya lebih fokus kayak kegiatan siaran, kegiatan kerja, ya paling sama itu aja, terima endorse. Tetep. Kuliah gimana nih dengan seabrek-abrek kegiatan jadi males kuliah gitu nggak sih? Apa yang gimana? Enak nih cuan. Endorse sana sini kayak gitu. Jadi males berpendidikan. Kemudian kalau misalnya untuk kuliah sendiri kemarin puji Tuhan saya udah selesaiin tahun kemarin sih teh. Saya lulus S1 itu tuh tahun kemarin bulan Juni. Pas udah pandemi itu ya? Udah pasca pandemi malah. Iya. Terus wisudanya sih baru kemarin bulan Februari. Udah resmi di wisuda. Dalam rentang waktu yang lama itu dari Juni? Iya betul, karena itu kan Juni itu tuh saya juga lulusnya di semester ke-7. Jadi kan kalau misalnya rata-rata kalau S1 kan selesai kan di 8 semester ya atau 4 tahun kan ya. Nah waktu itu saya ambil nekat aja gitu ya, udah saya pengen cepet-cepet selesai gitu kan kuliah gitu kan. Jadi di skripsinya itu saya ambilnya di semester yang ke-7. Jadi pas semester ke-8 di saat teman-teman sih masih struggle sama skripsinya, masih pusing-pusing gitu ya. Saya udah merdeka gitu. Dan kemarin kan memang dengan kondisi pandemi seperti ini kan banyak banget ya maksudnya tuh kegiatan-kegiatan yang untuk menghindari kerumunan. Nah, salah satunya wisuda itu kan pasti menyedot banyak orang kan. Nah, akhirnya dari kampus sendiri baru menjadwalkan ya Februari kemarin. Ya beruntung lah daripada wisuda online. Langkah enak-enaknya. Jadi kemarin ya meskipun secara onsite tapi tetap dengan protokoler kesehatan. Berarti baru Februari kemarin. Februari kemarin resmi jadi sarjana komputer. Dengan predikat cum laude. IPK-nya juga ini nih. Wow. Ada nggak sih di IG ya? Stalkingnya tuh bener-bener luar biasa ya. Aduh, saya harus di private deh kayaknya IG saya. Nggak gitu, Jong. Kan ya gini, podcaster tuh harus tahu narasumbernya pengen bahas apa nih kayak gitu. Dia sibuk apa kayak gitu. Jadi stalkingnya ya gitu. Ada IPK-nya 3,88 bukan itu kan. Ya sih, apa lah. Betul sih. Kuliah di CIC ya? Betul, di Universitas Catur Sanca Digia Cirebon. Itu gimana sih kuliah dengan lulusnya predikat cum laude gitu kan? Biasanya orang-orang tuh pada susah nih kayak gitu. Iya, jadi kan saya kuliah pun itu bukan kelas reguler ya. Kemarin yang saya ambil ini adalah saya udah masuk ke kelas karyawan. Gitu. Yang jam malam. Jam malam, betul kan. Jadi itu pun memang sebelum saya ambil keputusan itu udah pertimbangan yang sangat-sangat matang sekali untuk saya harus tetap bisa kuliah. Dan memang kalau dilihat dari background saya bukan seberuntung teman-teman saya yang ibaratnya setelah lulus SMA itu langsung lanjut untuk kuliah gitu kan. Saya harus gap year dulu untuk saya bisa bekerja, dan akhirnya setelah bekerja ya saya ada kesempatan untuk bisa melanjutkan kuliah. Nah dari situ sebenarnya saya pengen nge-share ke teman-teman bahwasanya yang namanya apalagi untuk yang kelas reguler gitu ya, yang ibaratnya masih dibiayain sama orang tua gitu kan, masih banyak. Kalau sekarang di Instagram kan sebutannya beban keluarga gitu ya. Itu karena di luar sana tuh masih banyak teman-teman yang pengen banget kuliah gitu, tapi karena memang tidak memadai dari segi finansial gitu. Salah satunya juga saya gitu kan, karena memang dari keluarga saya sendiri tidak benar-benar mau bantu saya untuk bisa ngeraih gelar sarjana itu. Jadi salah satu caranya ya udah nggak apa-apa, saya terima. Mungkin setelah lulus saya kerja dulu. Setelah saya kerja, setelah saya ngerasa saya bisa cukup mapan nih untuk bisa saya ambil keputusan kuliah, ya saya ambil keputusan kuliah. Tapi waktu itu pun ya dengan itu pertimbangan yang matang. Jadi kerja sambil kuliah. Jadi kan pagi sampai sore saya pergunakan dengan kerja. Setelah pulang kerja malamnya saya lanjut untuk kuliah. Pernah satu waktu saya menjalankan 4 role sekaligus deh. Iya, 4 role kerja model. Keras sebagai kuda gitu ya, Jong. Sebutannya. Gimana tuh? Jadi pernah kan start kerja itu kan dari jam 8 itu ya. Itu kan 8 jam, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Setelah itu saya pulang
break sejam untuk mandi, untuk istirahat sebentar. Jam 5 sampai jam 7 saya lanjut untuk ikut kegiatan meeting WO, wedding organizer itu. Dilanjut lagi setelah jam 7 sampai jam 9 waktu itu kan sebelum pandemi kegiatan kuliah tatap muka gitu ya. Lanjut sampai jam 9 malam, 2 jam, dan setelah itu dari jam 9 sampai jam 12 malam saya siaran. Ya ampun. Tidurnya kapan, Pak? Tidurnya jam 1 malam. di studio pas lagi siaran udah kayak mata 5 mati ya, tapi pas udah nyampe rumah boro-boro yang ada ngeliatin HP mulu sampai tidurnya jam 1. Lagi menggawe sih ngantuk ya. Menggawe sih ngantuk ya. Ya cuman kadang memang pas lagi udah, ya kerasanya tuh begitu pada saat udah kita, terutama pas lagi siaran itu ya, di banyak momen yang benar-benar udah kayak kita capek banget nih, udah pegel banget gitu kan, jadi kayak tenaga juga. Tapi kadang di situ saya ngerasa apa yang saya dapatkan sekarang pun itu tuh sebenarnya sebuah harapan, impian, wish saya sebelum-sebelumnya. Mungkin ibaratnya berapa tahun yang lalu saya sempat minta sama Tuhan, saya tuh pengen bisa kayak gini nih gitu kan ya, baru dikabulinya saat itu. Jadi ya nggak ada excuse saya, aduh saya capek nih, aduh saya ini, enggak. Jadi banyak lebih kayak, oh ya udahlah nggak apa-apa, nikmatin karena ini yang saya minta ke Tuhan. Jadi Tuhan baru kasihnya saat itu. Jadi makanya jangan main-main kalau misalnya kita doa, mungkin emang saat itu harapan kita nggak tergabul ya Teh ya. Tapi banyak mungkin satu saat nanti kalau sekalinya Tuhan ngasih bruk segitu ya kamu harus siap gitu kan. Jangan ada excuse, saya capek, aduh saya siaran jadi saya ngantuk. Enggak kayak gitu Teh. Jadi baik bersyukur juga ya Jong. Betul Teh. Berarti di tengah kegiatan Ijong yang banyak banget tetap mengutamakan pendidikan ya Jong. Betul Teh. Jangan, ada kan orang yang kuliah sambil kerja, jadi fokusnya ke kerja yang baik kayak gitu, kayak udah nih cuan kayak gitu, terus udahan gitu nggak sih kuliahnya, mandek. Enggak, ya itu nggak sedikit juga Teh. Kemarin teman-teman aku aja yang satu angkatan itu baru 1 atau 2 semester mereka udah give up, mereka udah nyerah. Bahkan kayak kemarin pas lagi kita udah wisuda yang masih survive gitu ya, termasuknya saya sama teman-teman saya cuma bilang, andai saya waktu itu masih tetap kuat ya, saya juga mungkin sama kayak kalian pakai toga, kita foto bareng gitu ya, itulah. Jadi kan ngerasa nyeselnya tuh saat itu, padahal ibaratnya ya kita pun pada saat kuliah ya jangan, memang kadang kalau misalnya orang berpikir kuliah kelas karyawan, kelas malam, yang penting kuliah aja masuk gitu kan ya. Absen gitu ya. Karena ya itu juga pemikiran yang salah. Karena gimana pun ya lu harus, kamu harus punya ilmu yang kamu serap gitu tuh. Jangan sampai kamu setelah lulus nanti dapat gelar sarjana tapi pada saat masuk dunia kerja, meskipun memang udah ada basicnya kerja gitu ya, tapi akhirnya nggak kepakai kan sayang banget gitu. Jadi ya itu saya tetap belajar gitu kan ya, sampai puji Tuhan bisa lulus dengan IPK yang cum laude gitu Teh. Iya mantap, Ijong keren banget, dan sekarang banyak endorse. Kembali lagi ke endorse ya. Tetap. Iya, Isun juga mau ayo mau endorse Isun. Endorse Ijong, endorse Isun juga gitu. Gini aja nanti bundling ya. Kita satu paket. Iya, satu paket ya. Nanti barangkali ada yang berminat ya nanti. Saya juga sama Teh Eka juga gitu. Kita collab gitu ya Jong. Atau Isunnya paket murahnya deh. Paket hebat tuh, paket hemat ya. Iya, jadi kan yang noob-noobnya tuh Isun. Astaga. Ijong ada yang mau disampaikan lagi nggak ke teman-teman? Yang apa sih kata-kata motivasi atau quotes-quotes ala Ijong kayak gitu. Dengan struggle-nya Ijong sampai di titik ini gitu. Iya, maksudnya tuh kayak tadi seperti yang saya udah share ke Teteh gitu ya, dari setiap yang saya dapetin itu sebuah perjalanan hidup. Maunya kadang saya juga berpikir saya ada di titik ini pun sebenarnya nggak instan gitu. Tapi orang lain mungkin mikirnya, ih apa sih kayak gitu bisa sampai kayak gitu ya. Itu salah satu kayak tadi Teteh ngeliat ya, kayak di Instagram aja pasti kamu beli followers ya segala macamnya. Oke, tapi gini deh, saya cuman kayak pengen titip pesan ke sahabat-sahabat Fatek ya. Bener ya? Fatek. Bener Fatek. Iya. Saya mau nge-share quotes andalan saya juga Teh. Dan itu selalu saya pegang teguh sampai sekarang. Dan saya jadiin profil di IG saya. Jadi kalau saya stalking nggak ada tuh ya, maksudnya tuh open endorse atau terima PP nggak ada. Adanya quotes ya. Adanya quotes saya. Quotesnya adalah akan selalu ada berlian di balik rasa syukur kamu Teh. Kenapa? Itu nge-reminder saya untuk saya terus tetap bersyukur dalam kondisi apapun. At least maunya kayak kondisi saya senang, sedih, susah, terpuruk, bahkan saat saya ada di titik terendah sekalipun saya harus tetap bersyukur
Karena apa? Karena saat saya ngerasa bersyukur itu, ya itu tadi, di balik rasa syukur kita akan ada sebuah berlian, akan ada sebuah kebaikan, akan ada sebuah mujizat yang nantinya Tuhan kasih buat kita. Jadi gitu. Jadi apapun yang lagi mungkin ada hadapin sekarang ini, mungkin apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini ya Teh ya, hal-hal banyak yang ibaratnya terpending segala macam, tetap percaya aja, tetap usaha aja, karena kita punya Tuhan yang ibaratnya tuh pasti ngelihat seberapa usahanya sih, mungkin ada jalan gitu kan untuk kita ke depan. Seperti itu sih. Tetap semangat gitu ya Jong. Tetap semangat. Ya ampun, keren banget. Ijong makasih udah sharing di Ngopi Pasti. Sama-sama. Wah, seneng banget. Ini tim Ngopi Pasti Fatek ya, luar biasa. 2 jempol deh. Iya, 2 jempol. 4 jempol harusnya ya. Nggak kelihatan ya doanya. Nggak kelihatan. Iya. Ijong makin sukses ke depannya. Amin. Makin banyak endorsan. Nanti bisa PC ya paket bundlingnya. Iya. Nanti kita itu bicarakan lagi ya. Kayaknya penting. Jangan lupa fallback. Udah belum sih? Udah. Oh, udah. Nanti saya belum di fallback sama Fateknya nih. Iya. Nanti Isun bilang ke Miminnya ya. Ke Miminnya. Yeah, thanks for having me ya buat tim Fatek, buat Eka juga kesempatannya. Saya senang banget loh bisa diundang di acara podcast yang keren di Cirebon ini. Mantap ya. Makasih udah sharing. Sampai ketemu lagi. Siap. Sekian episode Ngopi Pasti Fatek Podcast kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Wuhu.